Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk ikan hari ini kita gunakan ikan nila. Ini sebanyak 4 ekor, udah saya potong-potong dan udah saya cuci bersih. Ini satu ekornya kita potong 3-4, jadi dapatnya sebanyak kurang lebih 15-16 potong. Kemudian kita sediakan wadah yang lebih besar. Nah, langsung aja kita masukin semua potongan ikan nila. Kemudian kita taburi dengan garam sekitar setengah sendok makan. Nah, ini saya tambahin lagi. Kemudian di sini saya juga menggunakan gula pasir, sama ini sekitar kurang lebih 1 sendok makan untuk gula pasirnya. Kemudian untuk menghilangkan bau amisnya saya menggunakan lemon. Kalau nggak punya lemon bisa gunakan jeruk nipis atau jeruk sambal atau juga jeruk kunci ya teman-teman. Untuk lemonnya di sini kita bisa gunakan 1-2 buah. Nah, ini kita peras, kita ambil airnya. Kulitnya jangan kita buang, kita satuin dulu dengan potongan-potongan ikannya. Kemudian ini kita gaulkan ya teman-teman. Jadi pastikan semua potongan ikan itu terkena dengan air lemon, garam dan juga gula. Kemudian kulit lemonnya kita sisihkan. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan saus tomat ya teman-teman. Boleh merek apa aja. Di sini kita gunakan sekitar 3-4 sendok saus tomat. Langsung aja kemudian kita remas lagi ikannya atau kita gaulkan. Oke, ini kita sisihkan dahulu, kita marinasi sebentar, kemudian kita sediakan 1 alas talenan. Saya gunakan 3 buah tomat ukuran sedang. Ini kita gunakan yang merah ya, jadi nanti aromanya harum dan rasa segarnya tuh benar-benar berasa. Kita potong untuk tomatnya ini ukuran memanjang seperti ini agar nanti ketika dimasak dia lebih tampak, jadi nanti hasil dari masakan kita akan sangat cantik. Oke, tomatnya udah selesai. Kemudian untuk menambah segar dan aromanya semakin harum, saya juga menggunakan nanas muda. Jadi jangan gunakan nanas yang udah ranum ya, tapi gunakan nanas muda karena kalau nanas muda ini aromanya lebih harum ketika kita masak dan rasa asamnya itu jauh lebih segar. Nah, untuk nanasnya ini kita potong-potong aja kecil-kecil seperti ini dan juga memanjang, sama tujuannya agar nanti nanasnya juga tetap terlihat. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan kangkung. Nah, ini sekitar 50 gram. Jadi warnanya lengkap ya teman-teman. Ada warna merah dari tomat, kemudian ada warna kuning dari nanas, dan ada juga warna hijau dari kangkung. Jadi hari ini kita pengen masak menu yang enak banget. Jadi nggak cuma sekedar lauk, tapi juga ada sayuran di dalamnya. Oke, ini udah cukup untuk kangkungnya. Nah, untuk ketiga topping ini udah siap. Kita akan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat bumbu halus ya teman-teman. Untuk bumbunya pertama saya menggunakan 6 siung bawang putih, kemudian 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri, kemudian seibu jari kunyit, dan yang terakhir saya tambahkan 4 batang atau 4 buah cabai merah, cabai keriting besar. Nah, ini saya patahkan agar mudah untuk menghaluskannya. Selanjutnya ini akan saya tumbuk ya teman-teman, kita haluskan. Jika teman-teman mau menggunakan blender juga dipersilahkan. Oke, ini akan saya haluskan dulu ya. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman, jadi nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut memasak. Nah, untuk memasaknya pastikan kita menggunakan wajan, teflon, panci, atau kuali yang lumayan besar ya. Kemudian kita masukkan air sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml. Agar semakin harum dan makin enak, di sini saya menggunakan terasi udang. Ini yang ukuran jumbo. Nah, karena dia jumbo, saya hanya menggunakan setengah ya. Tapi kalau kamu kurang suka terasi, ini boleh di skip kok. Oke, kemudian di sini kita masukkan 3 batang serai yang udah saya geprek. Nah, saya juga menambahkan garam, kemudian kaldu jamur, serta saya tambahkan gula ya. Dan untuk bumbu-bumbunya ini belum fix. Kemudian di sini kalau airnya udah mendidih, barulah kita masukkan tadi bumbu halus yang udah kita ulek atau udah kita blender. Nah, ini kita aduk rata dulu agar bumbu uleknya menyebar dan larut ke dalam air. Jadi untuk resep ikan nila ini sama sekali kita tidak menggunakan minyak ya teman-teman, dijamin lebih sehat. Ini kita aduk-aduk. Kemudian, nah karena tadi saya bilang rasanya belum fix untuk penggunaan garam, kaldu dan juga gulanya, kita akan rasa ya teman-teman. Kalau misalnya masih kurang nanti kita akan tambahin ya. Nah, ini saya akan rasa terlebih dahulu. Nah, ini masih kurang, kita bisa tambahkan lagi, saya tambahkan gula. Kemudian ini kita biarkan dulu sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, jika udah mendidih banget barulah kita masukkan tadi ikan nila yang udah kita marinasi dengan garam, gula, lemon dan juga saus tomat. Nah, pastikan ketika kita memasukkan ikan nilanya itu airnya udah benar-benar mendidih. Jadi ketika kita masukin daging ikan nilanya itu langsung bau amisnya hilang. Nah, ini kita susun.
Tadi saya dapat sekitar 15 potong ya teman-teman dengan ukuran sedang. Kemudian ini kita akan masak dulu kurang lebih 5 menit. Boleh kita tutup dulu teflonnya atau pancinya agar dagingnya itu benar-benar matang. Ini setelah 5 menit kita masak, udah mendidih banget. Ini dijamin daging ikannya udah matang. Barulah setelah itu kita memasukkan potongan-potongan nanas. Jadi nanas ini yang pertama kali topping yang kita masukkan, karena tekstur nanas ini lebih keras dan kita ingin mengambil saripati dari nanasnya. Jadi dia lebih duluan kita masukin ya. Nah ini boleh kita aduk. Jadi nanti aroma dari masakan nila ini harum banget teman-teman. Selain itu rasanya juga akan sangat segar. Nah ini kita biarin dulu ya sampai airnya mendidih. Jadi nanti tekstur nanasnya udah mulai agak lembut, nggak terlalu keras. Nah ini udah mendidih. Jadi saripati nanasnya udah keluar, aromanya semakin harum. Barulah setelah itu kita masukkan potongan-potongan tomat, karena tomat ini kan dia lembut dan kita memasaknya juga nggak sampai benar-benar matang ya untuk tomat, agar kandungan nutrisinya juga tidak rusak. Nah ini ikannya juga udah mateng, nanasnya juga udah nggak keras lagi, udah enak untuk kita makan, udah jadi seperti sayur. Barulah setelah itu kita masukkan yang daun hijaunya atau kangkung. Jadi ini resepnya lengkap ya teman-teman, ada lauk dan juga ada sayuran sekaligus. Ini namanya keng som ikan. Jadi sebenarnya makanan khas dari Thailand, cuman kalau Thailand dia nggak pakai saus tomat. Nah karena ini kuahnya nggak pedas sama sekali, saya menambahkan cabai rawit bulat. Nah kalau misalnya teman-teman atau kita senang makan pedas, kita tinggal ambil aja bagian cabai rawitnya ketika kita ingin makan. Jadi menu ikan ini juga bisa dikonsumsi sama anak-anak loh, karena kuahnya tuh nggak pedas. Oke, sekarang kita akan fixin lagi rasanya. Ini udah enak banget ya. Kita boleh matikan api kompornya, kemudian tinggal kita salin ke dalam wadah sajian. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasil masakannya sangat menggugah selera, aromanya juga sangat harum. Untuk rasa jangan ditanya, ini dijamin enak. Insya Allah kamu bener-bener wajib coba untuk sajian di rumah. Dan ini juga lebih sehat ya, karena kita tidak menggunakan minyak sama sekali. Bumbunya itu bener-bener kita rebus tanpa kita tumis. Nah ini lengkap, ada potongan tomat, nanas, dan juga sayur kangkungnya. Dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah ini sangat enak. Dan menu masakan ikan seperti ini biasanya akan kita temui di restoran-restoran mahal ya. Nah kalau kita udah tahu resepnya, kita nggak perlu ke restoran, kita bisa bikin di rumah untuk sajian keluarga, dan satu keluarga bisa puas untuk memakannya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.